Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsat CPNS tahun 2022 dari angkatan 6 kelompok 2. Berikut nama kelompok kami adalah Nur Hamidah, Astiti Megawati, Nirmala Cahya Ilahi, Nirmalia Sari, dan Nur Amalina. Di sini kami akan menjelaskan pengalaman selama pembelajaran agenda 2, sinkronus dan asinkronus, yaitu tentang akuntabel. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah komunikasi pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, media PDF, dan lain-lain. Pada pembelajaran secara sinkronus dan sinkronus di hari kedua, kami mendapatkan pembelajaran tentang materi akuntabel yang merupakan salah satu dari core values berakhlak. Salah satu contoh tokoh yang kami pilih adalah Ibu Susi Pujiastuti. Adapun pengertian akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan baik dari masyarakat, atasan, dan teman sejawat. Kode etik akuntabel yang pertama, ASN memiliki sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki disiplin dan berintegritas tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini adalah biografi singkat dari Ibu Susi Pujiastuti yang lahir di Pangandaran 15 Januari 1965, yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 dari Kabinet Kerja. Prestasi dari Ibu Susi, yang pertama, penghargaan Perempuan Jawa Barat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat tahun 2015. Yang kedua, Leader for a Living Planet Award dari WWF sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan pada tahun 2016. Adapun kutipan dari Susi Pujiastuti ketika akan dilantik menjadi menteri, saya akan melepas semua jabatan CAO Susi, Air, dan PT ASI Group. Itu harus dilepaskan biar bisa kerja maksimal tanpa konflik kepentingan apapun. Yaitu nilai akuntabelnya, Ibu Susi bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Adapun pengalaman belajar secara sinkronus yang kami dapatkan ketika pembelajaran e-learning menggunakan LSM, yaitu kelebihan yang kami rasakan. Yang pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga, peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Yang keempat, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang kelima, isi dan media belajar dapat diperbaharui dengan mudah. Adapun kekurangan yang dirasakan, yang pertama, keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Yang kedua, akses jaringan untuk melakukan review materi juga menjadi kendala. Yang ketiga, pembelajaran dapat dengan cepat merasa bosan dan jenuh. Yang keempat, akses untuk bertanya dibatasi sehingga jika ada materi yang dirasa kurang paham harus ditunda terlebih dahulu. Ada juga pengalaman belajar secara sinkronus dengan menggunakan distance learning menggunakan Zoom meeting. Kelebihan yang kami rasakan adalah dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri, keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung, terakhir bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri. Ada juga kekurangan yang kami rasakan, yaitu akses internet yang kadang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, waktu yang terbatas yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, pertanyaan yang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran.
Jadi kesimpulannya, pada akhirnya pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus menuntut peserta untuk lebih aktif dalam mengakses materi dan mencari referensi di luar modul pembelajaran yang sudah ada agar mendapatkan ilmu yang diharapkan. Dan dalam pembelajaran ini, peserta dituntut untuk bisa secara mandiri mengatur waktu untuk belajar dan memahami materi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.